Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW patut jadi teladan umat manusia. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena fisik yang kuat seperti Nabi Musa alaihissalam, bukan pula karena kedudukan seperti yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau karena akhlak dan adabnya yang sangat agung, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, seorang perempuan tua sedang melintasi gurun pasir membawa beban yang amat berat. Nenek tua itu tampak kepayahan, namun ia tetap berusaha membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, seorang laki-laki muda datang menawarkan diri untuk membantu mengangkat bawaannya. Perempuan tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Laki-laki itu pun mengangkat bawaannya, kemudian mereka berjalanan beriringan. Senang sekali kamu mau membantu dan menemani. Saya sangat menghargainya, kata perempuan itu. Ternyata perempuan tua ini senang bercerita kepada orang lain. Laki-laki itu pun dengan sabar mendengarkan sambil tersenyum tanpa pernah menginterupsinya. Suatu saat, nenek tua itu berkata pada laki-laki tersebut, "Anak muda, selama saya berjalan bersama, saya hanya punya satu permintaan. Jangan berbicara apapun tentang Muhammad. Gara-gara dia, tidak ada lagi rasa damai dan saya sangat terganggu dengan pemikirannya. Jadi, sekali lagi, jangan berbicara apapun tentang Muhammad." Nenek tua itu melanjutkan curhatannya. "Orang itu benar-benar membuat saya kesal. Saya selalu mendengar nama dan reputasinya kemanapun saya pergi. Dia dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya. Tapi tiba-tiba dia memecah belah orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia menjerumuskan orang yang lemah, orang miskin dan budak-budak. Orang-orang itu berpikir mereka akan dapat menemukan kekayaan dan kebebasan dengan mengikuti jalannya. Dia merusak anak-anak muda dengan memutarbalikan kebenaran. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka kuat dan bahwa ada suatu tujuan yang bisa diraih. Jadi anak muda, kamu jangan sekali-kali berbicara tentang Muhammad." Tak lama kemudian, mereka sampai ke tempat tujuan. Laki-laki itu menurunkan barang bawaannya. Perempuan tua itu menatap sambil tersenyum penuh terima kasih. "Terima kasih banyak anak muda. Kamu sangat baik. Kemurahan hati dan senyuman itu jarang saya temukan. Biarkan saya memberi kamu satu nasihat. Jauhi Muhammad. Jangan pernah memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Yang ada hanyalah masalah," kata nenek tua itu. Ketika laki-laki itu berbalik menjauh, perempuan itu menghentikannya. "Maaf, sebelum kita berpisah, boleh saya tahu namamu?" Lalu laki-laki itu memberitahukannya, dan betapa terkejutnya nenek tua itu. "Maaf, apa yang kamu bilang? Kata-katamu tidak terdengar jelas. Telinga saya semakin tua. Terkadang saya tidak bisa mendengar dengan baik. Kelihatannya lucu. Saya pikir tadi saya mendengar kamu mengucap Muhammad." "Saya Muhammad." Laki-laki itu mengulang kata-katanya lagi kepada perempuan tua itu.
Perempuan itu terpaku memandangi Rasulullah SAW. Tak berapa lama keluar kata-kata dari mulutnya. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nenek tua itu pun bersyahadat memeluk Islam. Begitulah kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Hanya dengan 2 kata dari mulut beliau dan dibekali kerendahan hati, kesabaran, dan kewibawaan, seorang perempuan tua yang sebelumnya sangat membencinya berbalik menjadi mencintainya dan memeluk Islam. Betapa agungnya budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan adab dan senyum, Rasulullah SAW meluluhkan hati perempuan yang membencinya. Semoga kisah ini bisa menjadi iktibar bagi kita untuk meneladani akhlak beliau. Adapun kisah lainnya, sobat, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di muka bumi memang tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus beliau lalui guna menegakkan kalimat tauhid di bumi ini. Tidak jarang Rasulullah SAW sering mendapatkan cercaan dan hinaan dari orang kafir. Walaupun berbagai macam hinaan bertubi-tubi menghampiri Rasulullah, namun beliau tidak pernah membalasnya dengan keburukan, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Alkisah, ada seorang wanita tua yang terang-terangan berani menghina Rasulullah. Wanita tua itu memiliki kebiasaan suka berdiri di depan rumah baginda Nabi sambil menunggu kedatangannya. Dirinya tahu betul bahwa Rasulullah suka melewati pintu rumahnya jika hendak berangkat untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Pada saat Rasulullah melewati rumahnya, wanita tua itu seketika langsung meludahi tubuh suci Rasulullah dengan penuh kebencian. Alih-alih membalas keburukan wanita itu, Rasulullah malah membalasnya dengan senyuman. Sampai pada suatu saat, Rasulullah tidak mendapati wanita tua itu di depan rumahnya. Rasulullah bertanya-tanya, kemanakah gerangan wanita tua yang suka meludahi itu? Seketika itu, baginda langsung bertanya kepada tetangga wanita tua itu, "Wahai Fulan, tahukah engkau di manakah wanita pemilik rumah ini yang setiap kali aku lewat selalu meludahiku?" tanya Rasulullah. Tetangga wanita tua itu kebingungan, mengapa Rasulullah menanyakan orang yang jelas-jelas menghinanya, apalagi dengan cara meludah. Tetangga tersebut kemudian lantas menjawab, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa si wanita tua yang engkau tanyakan yang biasa meludahimu, sudah beberapa hari ini dia sedang berbaring sakit?" jawab orang tersebut. Setelah mengetahui kabar tersebut, Rasulullah SAW seketika itu langsung mengangguk-anggukan kepalanya, lalu bergegas pergi untuk beribadah di Masjidil Haram. Setelah selesai beribadah, Rasulullah SAW memutuskan untuk menjenguk wanita tua itu. Wanita tua itu tersadar dan mengetahui bahwa Rasulullah telah datang untuk menjenguknya. Wanita tua itu terheran-heran dan bergumam dalam hati, "Duhai, betapa luhur budinya manusia ini. Meskipun setiap hari aku ludahi, justru dia adalah orang pertama yang menjenguk aku." Takjub akan perbuatan mulia Rasulullah, wanita tua itu lalu menangis dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku? Padahal tiap hari aku meludahimu." Baginda Nabi pun menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum mengetahui kebenaranku. Jika engkau mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan lagi melakukannya." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, wanita tua itu seketika bergetar hingga air matanya terus mengalir. "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu," ucap wanita tua itu. Wanita tua itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Subhanallah, dari kisah tersebut kita dapat mengetahui betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Sang baginda Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk membalas keburukan dengan kebaikan, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan. Wallahu a'lam. Dan demikianlah kisah kali ini sobat, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.